Sekarang itu kamarnya ke bawah kan. Iya. Kamarnya mah paling dulu ke sana. Ada yang patas gitu. Tengah. Kondisi memprihatinkan menimpa tiga kakak beradik di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Rumah yang biasanya menjadi tempat berlindung tidak layak dihuni. Bahkan sebagian bangunan rumah sudah roboh dan menyisakan lubang besar. Kakak tertua yakni Zahra menjelaskan bahwa rumah yang ditinggali bersama dua adiknya nyaris roboh akibat diterjang angin puting beliung ditambah gempa bumi. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jabar, Adi Ramadan. Silakan rekan Adi dengan laporan selengkapnya. Ya, baik. Terima kasih. Jadi di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, terdapat tiga kakak beradik yang mengalami nasib naas, di mana kondisi rumahnya tersebut ini saat ini mengalami roboh dan tidak bisa dikatakan untuk layak huni ya. Jadi sebelum robohnya rumah tersebut, ketiga kakak beradik tersebut ini sempat tinggal di sana tanpa kehadiran kedua orang tuanya. Ayahnya sudah meninggal sejak 2020 dan sang ibu ini tinggal dengan ayah tirinya di Lembang, Kabupaten Bandung. Jadi berdasarkan keterangan Fatimah Azahra yang merupakan anak tertua di keluarga tersebut, ini mengatakan bahwa rumah yang berada di Kampung Jalan Cagak, Desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung ini robohnya itu pada bulan atau pada akhir bulan Oktober 2025, di mana kala itu Fatimah bersama kedua adiknya itu sedang tertidur pulas di dalam rumah. Namun pada pukul 10 malam tiba-tiba rumahnya tersebut ini roboh ya. Jadi berdasarkan keterangannya, rumah roboh itu disebabkan karena angin puting beliung atau angin yang kencang pada saat itu dan ditambah dengan adanya gempa yang datang secara bersamaan. Beruntungnya pada kejadian itu Fatimah dan adiknya ini tidak mengalami luka parah ya, hanya ada beberapa luka ringan. Dan pasca robohnya rumah mereka, Fatimah dan adiknya ini sempat tinggal beberapa saat di rumah roboh tersebut, meskipun pada saat itu bangunannya ini sudah tidak dikatakan layak huni ya. Namun setelah beberapa saat kemudian atau beberapa hari kemudian, ini sang paman ini kemudian membawa mereka dan meminta mereka untuk tinggal bersama. Dan mengenai biaya hidup sehari-harinya, ini Fatimah menuturkan bahwa sebenarnya sang ibu yang berada di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, ini sebenarnya selalu memberikan bantuan kepada mereka. Namun lantaran ekonomi keluarganya sama seperti Fatimah yang serba kekurangan, ini jadi membantunya itu ala kadarnya ya. Dan sejauh ini Fatimah hanya mengandalkan bantuan dari saudara-saudaranya dan tetangga yang ada di sekitar untuk bertahan hidup sehari-hari. Dan di sisi lain, Kades Maruyung Apen Supendi Naufal ini mengatakan pihaknya sebenarnya sudah mendatangi lokasi dan memberikan bantuan kepada Fatimah dan kedua adiknya tersebut. Di mana pasca kejadian pun ini Kades atau Apen ini sudah berada di lokasi dan memberikan bantuan, walaupun pada saat itu membantunya itu ala kadarnya. Dan namun untuk saat ini diri Apen mengaku bahwa pihak desa untuk saat ini sudah memberikan bantuan atau sudah mengajukan proses pengajuan untuk perbaikan rumah Fatimah melalui Detail Engineer Design atau DED mitigasi bencana. Selain itu juga Apen mengungkapkan bahwa pemerintah desa juga ini sudah melayangkan surat kepada BPBD Kabupaten Bandung dan
Dinas Pemukiman Kabupaten Bandung untuk penanganan rumah tersebut. Namun lantaran di Desa Maruyung sendiri ini bukan hanya rumah Fatimah dan kedua adiknya yang roboh, ada juga beberapa rumah juga yang ada di Desa Maruyung yang mengalami rusak ya, sehingga proses tersebut ini masih berjalan dan belum bisa terrealisasikan untuk pembangunan dari rumah Fatimah sendiri. Mungkin informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Kan itu tuh pada tanggal 29 Oktober 2025 di malam hari pukul 10 malam, lagi pada tidur. Saya terkena emang sini pinggang terkena sedikit, tapi sama genteng kan langsung ngegebruk gitu. Itu emang kondisi rumah tetehnya emang udah rapuh atau gimana? Ya rapuh juga, terus ada angin kencang juga, terus ada getaran dari gempa bumi juga yang di Kertasari. Oh. Itu posisinya berarti lagi di rumah ya Teh? Iya, lagi di sini. Di rumah berapa orang? 3 orang, 3 orang, teteh, terus? ada 2. Teh, katanya Teteh selama ini ngurus adik-adiknya yang 2 itu ya Teh? Bisa Iya, ceritain gimana Teh? Dari mulai ayah meninggal kan ke kelas 1 SMA sampai sekarang udah 21 tahun saya mengurus ada yang satu SMA kelas 3, sekarang ada yang satu lagi SMP kelas 1. Untuk kebutuhan sehari-harinya itu kayak gimana Teh? Alhamdulillah sih ada bantuan dari bibi, dari adenya si mama. Teh, setelah kejadian rumah roboh itu ada dari pihak pemerintah yang datang ke sini untuk membantu atau gimana Teh? Pas pertama ada dari Pak Kades sembako sama uang senilai 300.000. Ya, terus di barengan kemarin-kemarin DP yang di desa juga DPD. Yang itu cuman ngasih 500.000. Itu tanggal berapa itu? Kayaknya kemarin deh. Terus PMI juga ada, dari Basnas juga ada, cuman berupa uang tunai 2 juta. Yeah. Jadi teteh tuh ngerawat adik-adiknya waktu teteh dari mulai usia berapa teteh? SMA kelas 1. Iya, SMA kelas 1. Adik-adiknya waktu itu usianya berapa tahun? Yang satu mungkin dari SD, yang satu SMP lah. Oh, SMP. Ya. Teh kalau sekarang kerja atau gimana Teh? Posisinya Teteh sendiri? Belum bekerja. Oh, belum bekerja. Oke. Setelah rumah roboh itu, Teteh tinggal di mana sama adik-adik? Ya pertama sih di sini dulu. Nah, udah gitu ke UU dulu kan, minta izin buat tinggal di sana gitu. Karena emang kondisinya sudah tidak memungkinkan di sini. Teh ini sendiri kan sekarang udah dirobohin ya Teh. Itu tuh mau ditangani atau gimana Teh? Ini dirobohin ini sementara. Informasinya mau dibangun lagi atau gimana? Iya, mau dibangun lagi. Oke, dari pemerintah mungkin ya? Atau gimana? Atau dari yayasan atau relawan ya? Atau relawan? Relawan, ya. Dari Bukan dari pemerintah ya Teh? Belum mungkin. oke. Teh apa sih Teh keinginannya Teh supaya bisa dirutilahwa atau seperti apa? Ya keinginannya mah cuman pengen membangun rumah aja yang nyaman, aman, sama biar tenang aja gitu sama adik-adiknya gitu. Iya. Oh, berarti adik-adikmu masih sekolah sekarang Teh? Masih. Kelas berapa sama kelas berapa? Kelas 3 SMA 1, kelas 1 SMP 1. Hari yang meninggal Teh ayahnya? Ayah. Tahun berapa itu meninggal? 2020. Oh, 5 tahun yang 2020. lalu. Kalau mamahnya? Mamanya ada, cuman udah nikah lagi. Oh. Tinggal sama ayah itu Oh, di mana? di Lembang. Oh, di Lembang. Tapi tahu kejadian kemarin roboh? Tahu. Tahu. Oh. Dihubungi langsung. Dihubungi langsung. Teh, kondisi rumahnya sebelum kejadian roboh memang udah ada yang bolong-bolong atau retak-retak nggak sebelumnya? Enggak sih, kayaknya mah dari itunya apa? Oh, jadi langsung spontan langsung gitu ya? dikali. Oh. Pas hujan besar itu ya? Iya, sama angin, sama ada getaran gempa juga. Berarti Teteh mah udah emang lahir di sini ya? Udah lama di Iya, sini? dari sana. Dari lahir. Tapi Teh ibu sendiri suka kasih jajan atau apa ke sini gitu? Kan karena ekonominya juga sama, jadi kadang kalau misalnya punya ya dikasih, kalau enggak ya enggak gitu. Kadang juga makan, kadang enggak gitu. Oh, tetehnya Teh? Iya, sama adik-adik juga. Berarti kadang puasa juga mungkin Teh? Iya. Cukup. Emang nggak tahu ya.
Betul adanya bahwa warga kami ada yang kena musibah, Pak. Rumahnya roboh, kena angin puting beliung. Alhamdulillah begitu kejadian hari H-nya saya langsung datang ke lapangan. Saya memberikan bantuan ala kadarnya dan selanjutnya saya berkirim surat ke Dinsos, ke PMI dan sebagainya. Dan sampai sekarang saya pun tidak diam. Saya selalu memperhatikan dan mengajukan untuk anggaran penanganan rumah yang roboh, termasuk mungkin ada anggaran dari DD mitigasi bencana yang tahap 2 sampai sekarang belum cair. Mudah-mudahan sebelum minggu sekarang sudah cair lah, sehingga kami bisa merelasikan membantu rumah yang roboh itu dibangun kembali. Dan saya pun terima kasih kepada rekan-rekan yang lain termasuk relawan yang sudah menyebarkan berita ini sehingga banyak orang yang peka peduli membantu keluarga kami. Saya pun mengucapkan terima kasih atas bantuan dari relawan, dari media yang lainnya untuk membantu warga kami supaya bangunan yang roboh itu bisa dibangun kembali. Intinya mungkin bukan klarifikasi, di desa juga ada langkah, ada kepedulian terhadap warga. Cuma kan yang kena musibah itu bukan satu, kita pun harus memperhatikan yang lainnya juga. Hampir bersamaan 16 rumah lah yang kena angin puting beliung di Desa Maruyung gitulah. Mungkin itu saja Pak yang perlu saya sampaikan. Insya Allah saya pun berusaha untuk melaksanakan kewajiban saya untuk membantu warganya, termasuk rumah ini. Mungkin itu saja. Pak, untuk penanganannya nanti bisa mungkin bangun ulang atau gimana Pak? Ya, bisa Pak. Kemarin juga saya udah bekerja sama BPD datang sama tukang kayu apa yang harus kita kerjakan, termasuk dari Linmas, dari Babin Kamtibmas, ikut kerjasama lah, sehingga mungkin kita bisa membangun dari nol sampai selesai gitu Pak. Mudah-mudahan bisa tertangani dengan anggaran yang sisa dari desa mungkin gitu Pak. Pak, tadi juga sudah bersurat ke BPBD dan Perkintan juga? Ada. Bahkan dari Perkintan juga sudah ada yang mengontrol Pak ke sini gitu. Termasuk aktivis dari Desa Maruyung juga. Jadi begitu ada kejadian, kita bersurat kemana-mana, ada buktinya Pak. Termasuk dokumen-dokumen kita di lapangan juga ada gitu. Artinya Pemkab Bandung juga terus memantau dan Ya, ini betul. Dari kecamatan, dari Pemkab juga, dari Dinsos juga udah masuk Pak. Bantuan bukan ke sini aja. Ke wilayah Desa Maruyung yang lain ada itu data-datanya semua Pak di desa. Ada dokumennya juga gitu. Jadi bukan warga ini saja yang kena bencana, tapi di warga kami yang di RW 10, RW 8, RW 11 yang rumahnya tertimpa pohon tumbang Pak, di RW 4, di RW 7 sama angin banyak Pak di Desa Maruyung gitu. Alhamdulillah cuma ini aja mungkin hikmah dari kejadian musibah ini. Mudah-mudahan kita lebih peka terhadap masyarakat, saling membantu gitulah. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.